Nah, kalau bayi yang sakitnya mencret itu kenapa kira-kira Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang diberi karunia anak oleh Allah Ta'ala, bayi dari mulai dikandung itu udah seneng sekali nih ibu-ibu ya. Seneng sekali, yang apalagi yang pertama nih ya seneng sekali. Mencret itu memang mengkhawatirkan ya, mengkhawatirkan. Menurut orang tua pasti bingung ya kan, nggak bisa ditanyain tapi harus diupayakan, nangis terus kan gitu ya. Jadi dilihat biasanya bayi buang air besar itu kan ya bisa 4 kali sehari lah biasanya ya. Nah, kalau bayi tersebut itu buang air besar atau diare, ada beberapa hal. Dari sisi makanan bisa, tetapi ini dari bukan makanan bayinya yang makan, dari ibunya sebenarnya. Jadi ibunya mengkonsumsi umpamanya rujak. Ya yang pedas sekali itu juga memancing untuk diare sebenarnya. Bisa diawali dari situ, Pak? Bisa dari makanan ya? Bisa ya. Kemudian dari sisi makanan yang pedas sekali bisa. Atau asam sekali. Kalau asam sekali nggak terlalu ya, pedas biasanya ya. Insya Allah bisa. Kemudian yang lain umpamanya ibunya makan durian kebanyakan umpamanya ya. Bisa. Bisa tuh. Bisa aja karena memang itu juga melancarkan kan gitu. Atau makan pepaya, makan paya yang terlalu berlebihan. Ini berlebihan ya maksudnya ya. Bukan hanya pengen pepaya beberapa terus enggak, tapi berlebihan maksudnya. Kalau dari sisi yang berlebihan kan pasti Allah menyiapkan sari-sari paya itu juga ada dalam asinya si ibu. Ya insya Allah seperti itu. Jadi ada di asinya si ibu. Jadi pada saat dia minum bisa aja itu mencret, jadi kelihatan kentut-kentut yang tidak semestinya mamanya seperti itu. Nah, kalau kasus di luar itu mamanya tidak makan durian, tidak makan pedas yang berlebihan, malah tidak terlalu pedas, malahan makanan-makanan normal, kemudian tidak mengkonsumsi paya yang berlebihan, berarti insya Allah ini disebabkan dari perilaku orang tuanya. Jadi perilaku orang tuanya ini tetap berhubungan langsung dengan si adik bayi. Saya pernah anak saya sendiri cerita pengalaman ya sebelum menuju situ. Jadi pada saat saya pulang kerja, suatu ketika anak saya kembar, si kembar itu masih bayi-bayi itu panas. Istri saya bilang, "Mas, anak kita panas." Ya, saya pegang kepalanya, saya cari yang panas mana, antara dahi, tenggorokan, ulu hati itu selalu itu saya kalau anak panas itu selalu begitu. Nah dari situ dua-duanya karena kembar, dua-duanya kok sama ya itu panas, belum tinggi tapi udah kelihatan panas sekali, rewel terus rewel. Terus dari mulai habis asar itu datang tuh maghrib, saya mikir anak saya dua-duanya panas. Saya evaluasi ke saya dulu. Apakah saya ini yang paling panas itu otak depan si jidat lah anak saya. Dua-duanya di situ. Waktu saya mikir, kayaknya saya nggak punya pikiran terlalu dalam tentang sesuatu pekerjaan, ya biasa saja. Ya alhamdulillah selesai atas izin Allah semuanya. Jadi tidak ada pikiran yang memberatkan saya. Kemudian Isya itu saya tanya sama istri saya, "Kamu mikirin apa?" kan gitu. "Kamu mikirin apa? Yang kamu rasa kayaknya kamu nggak mampu, kamu mikir. Ada kejengkelan tapi kamu nggak mampu, kamu mikir apa?" Nah baru istri saya cerita. Maksudnya nggak mampu ini dalam penyelesaian pikirannya. Iya, karena ada sesuatu yang dikerjakan, yang difikirkan, nggak ketemu solusi, tapi ada jengkel. Nah ini kan semuanya seperti saya ngomong seperti itu aja. Nah istri saya alhamdulillah langsung paham aja. Oh gini, kayaknya ya Mas gini. Kayaknya saya kan waktu itu ikut
1 hari 1 juz. One day one One juice. day one juz gitu. Nah, terus oh kan ada adik kita nih, jadi kayaknya saya kerepotan. Sudah ketemu saya bilang ya sudah. Sebenarnya one day one juz itu dipergunakan untuk orang-orang yang dia waktu kosongnya banyak. Ya, orang-orang ibu-ibu yang sudah tidak mikirin anak-anaknya. Kalau kamu punya anak kecil, 2 lagi kembar, kamu juga ngerawat suami, ngerawat anak-anak yang lain, itu insya Allah akan lebih mulia di hadapan Allah Ta'ala. Karena kewajibanmu kamu kerjakan, kewajiban inilah yang lebih mulia. Kalau one day one juz itu hanya untuk kamu sendiri. Jadi kamu merawat anak, merawat suami, menyiapkan persoalan-persoalan di rumah, itu lebih mulia di hadapan Allah Ta'ala. Terus gimana saya ngomongnya? Ngomong sama ustazahnya, bilang saya tidak mampu, nanti lain kesempatan saya akan ikut. Dah bilang gitu. Istri saya bilang gitu, bilang sama ustazahnya sementara tidak mengikuti one day one juz. Kemudian istri saya hanya sholat 2 rakaat karena isya sudah selesai. Kemudian mohon ampun, selesai mohon ampun, coba anaknya pegang langsung dingin. Alhamdulillah tas izin langsung dingin. Nah di situ baru paham. Oh berarti langsung seperti itu ya mas. Walau alam, kalau memang kamu paham, kamu ngerti, langsung dijawab oleh Allah Ta'ala, tidak nunggu waktu. Seperti itu. Nah ini cerita. Kemudian mencret, sama mencret itu juga dari perilaku orang tuanya sendiri sebenarnya. Perilaku orang tuanya sendiri yang gimana? Mencret di belakang, jadi organ belakang, anus, ususnya yang panas. Ususnya itu panas. Kalau boleh saya terangkan, fungsi usus itu menyerap sari-sari makanan. Nah kalau menyerap sari-sari makanan ini berarti berhubungan dengan nasihat-nasihat di antara kedua orang tua si adik bayi. Jadi umpamanya orang tuanya si adik bayi ini salah satunya lagi jengkel dengan satunya. Bisa aja ibunya lagi jengkel dengan ayahnya adik bayi, sehingga ayahnya ngomong itu ibunya nggak mau gubris, maunya jengkel. Nah di titik itu langsung bereaksi pada si adik bayi. Ususnya tidak mau menyerap sari-sari makanan, adanya panas, makanya makanan yang diserap ASI dari ibundanya itu langsung dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Jadi cara menganalisa seperti itu. Atau yang lain, ibu atau ayahnya si adik bayi ini diberi masukan oleh orang tuanya, tidak mau menerima, tidak mau mencerna, tidak mau menerima, kemudian ada jengkel. Itu aja kondisinya. Jadi insya Allah siapapun yang punya anak yang seperti itu keluar, berarti ada kejengkelan di antara satu ayahnya atau ibunya si adik ini terhadap salah satunya, atau orang tuanya si adik ini terhadap kakek atau neneknya si bayi. Insya Allah seperti itu. Ada juga pengalaman dulu Pak Ustadz, anak saya yang pertama itu umur 7 hari mencret Pak Ustadz. Saya nangis saya waktu itu, ingat sekali saya. Nangis tapi marah sama istri saya. Kau apakan anakku gitu. Masalah saya nangis nih. Ya, terus umur 7 hari kekhawatiran itu sampai menggigil Pak Ustaz. Anaknya. Anak saya menggigil, terus pantatnya sampai merah. Saya kan yang sering mandiin, iya Pak Ustaz, kasih bedak itu kan sampai merah. Wah, saya bawa ke dokter. Disuntik Pak Ustaz, anak saya umur 7 hari. Itu penyebabnya karena marah itu ya Pak Ustaz. Ya, memang seperti itu, makanya pengawalan. Jadi janganlah marah, walaupun orang itu kan nggak ngerti, dikira marah itu kayak orang senyum kali ya. Jangan, kalau senyum itu bisa menjadi ibadah, kalau marah itu jelas menjadi dosa. Dan banyak orang-orang muslim itu nggak paham. Banyak juga ustadz juga nggak paham, sehingga tidak mengajarkan jangan marah. Ya hanya pokoknya jangan marah aja, tapi nggak ngerti level berikutnya dari marah itu apa, nggak ngerti. Cuma taunya la tatub walakal janah, hanya itu aja.
Cuma kita sebagai orang tua itu cuma harus berpikir ya, jangan benar-benar mulai hari ini itu harus berjanji pada Allah Ta'ala dan belajar. Karena nanti risiko anaknya mencret, diare sampai meninggal, siapa yang salah? Siapa yang salah? Orang tuanya. Orang tuanya pasti. Nggak mungkin Allah itu dolim ngambil anak, nggak mungkin. Kalau itu orang tuanya sendiri mencret, anak lahir normal, mulai ini kena kanker, meninggal, siapa yang salah? Allah yang salah? Bukan. Orang tuanya dia masih punya PR. Karena tidak pernah diajarkan oleh guru-guru dari orang tuanya itu, jangan marah, hormati orang tuamu. Omongannya hormat tapi aplikasinya nggak ada. Tahu aja kalau muslim itu disuruh menghormat sama orang tua tapi nggak ngerti bagaimana cara menghormatnya. Menghormat itu paling tidak itu kamu itu punya mulut dijaga kalau bicara sama orang tua. Dijaga. Bicaralah yang lembut, yang enak didengar telinga oleh orang tua. Itu namanya hormat. Orang tua ngomong didengerin, orang tua marah nggak usah diladenin. Nah itu hormat kepada orang tua seperti itu. Nah, kebanyakan tidak pernah diceritakan seperti itu. Sehingga orang-orang muslim, ini saya cerita orang muslim, non muslim nggak perlu saya ceritain. Tapi kalau memang orang non muslim mau belajar dari sini, alhamdulillah. Sebenarnya intinya mirip saja. Jangan marahan terhadap pasangan suami istri, dah itu kuncinya. Kalau itu marahan anak pasti mencret, kalau enggak panas. Sudah panas mencret, ke dokter, keluar ruang. Ya kalau langsung sembuh, kalau enggak kan gitu ya. Itu operasi ini itu. Tapi kalau umpamanya kalau saya di sini ada yang apa sakit apa panas, pegang itu dahinya, lehernya sama ulu hatinya. Mana yang panas? Dahinya umpamanya. Udah siapa di antara kamu berdua suami istri yang punya pikiran sesuatu atau masalah yang menjadikan kamu jengkel dan marah walaupun kamu diam. Nah, ini nanti ketemu. Saya kayaknya apa? Saya lagi dimusuhi sama pimpinan saya. Terus ya saya jengkel, saya pikir beberapa hari ini. Nah ya udah anakmu panas dari itu. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Mohon ampun aja pada Allah. Ya Allah, jika anakku panas disebabkan karena saya jengkel dan marah pada pimpinan saya, ampuni dosa saya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sampai ke hati. Anak mencret juga sama. Ya Allah, jika anak saya mencret disebabkan saya habis marah sama, bukan habis marah, saya marah sama suami saya, ampuni dosa-dosa saya. Astagfirullahaladzim. Serius doa seperti itu. Kalau suami yang ngomong, ya Allah, jika anak saya mencret karena saya marah sama istri saya, ampuni dosa-dosa saya. Astagfirullahaladzim. Habis itu ya sudah, baikan, jangan terus diem-dieman, baikan. Ya kalau itu dilakukan terus, insya Allah dengan khusyuk satu hari, insya Allah itu bisa selesai. Insya Allah, karena kalau doa yang khusyuk biasanya kalau anak yang sakit itu biasanya orang tua kan perhatiannya agak lebih besar, tinggi istilahnya. Jadi dia akan fokus khusyuk beneran daripada dia sendiri yang sakit. Insya Allah seperti itu. Kalau itu kan, ini mohon maaf ya Pak Ustadz ya, itu kan kepada bayi dari orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya sendiri yang sering mencret itu juga sama, faktornya marah. Faktornya marah, ngomel, itu sama. Insya Allah sama. Kalau mamanya dia orangnya itu sholatnya khusyuk, bukan khusyuk, sholatnya itu tertib ya, saya anggap tertib 5 kali sehari lah tertib. Ya tetap itu aja. Ngomel, marah setiap hari sama suaminya atau sama istrinya, seperti itu insya Allah. Enggak keluar jalur kok. Kalau enggak jengkel atau marah dengan orang tuanya, ngomongnya ke belakang, marah sama orang tua atau mertua, ngomongnya sama istrinya atau sama suaminya, kan sama aja. Habis itu nanti tuh perutnya krual, malam hari mencret, nama aja. Kalau mau tahu ya itu rahasia dari kenapa ya dubur itu mirip seperti mulut manusia kalau saya cerita. Cuma kalau dia memang lewatnya belakang, tidak di depan. Sama semua. Insya Allah kalau dia paham, dia kerjain, insya Allah itu berhenti kok. Insya Allah. Tanpa obat, insya Allah tanpa obat. Ringan, tinggal doa mohon ampun kepada Allah Ta'ala agar cerewet, emosional, hobinya khotbah yang gak manfaat mohon diampuni dan berubah besoknya. Agak tenang, santai, senyum-senyum aja seperti itu. Wallahu a'lam.